Informasi pertama, saudara, posisi KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali hingga hari ini belum diketahui. Petugas SAR gabungan hari ini melanjutkan pencarian kapal dan korban. Dua perahu karet diterjunkan petugas SAR gabungan dalam pencarian lanjutan ke arah timur dari Selat Bali menuju perairan Pebuahan, Desa Banyubiru, Kabupaten Jembrana. Di lokasi ini, saudara, banyak korban ditemukan oleh nelayan setempat pada Kamis kemarin. Sementara soal titik lokasi KMP Tunu Pratama Jaya, Koordinator Posar Jembrana bilang hingga saat ini belum menemukan keberadaan kapal naas ini. Hingga Jumat pagi, saudara, jumlah penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang ditemukan sebanyak 35 orang, yakni 29 orang selamat dan 6 meninggal dunia. Mengacu pada data manifest, masih ada 30 penumpang dan ABK yang hingga kini belum ditemukan. Saat ini untuk titik bangkai kapal tersebut belum bisa ditemukan. Mungkin semoga hari ini ada titik terangnya bisa ditemukan. Yang terakhir kemarin itu yang selamat ditemukan 29 orang, kemudian yang meninggal dunia 6 orang. Berarti sampai pagi ini belum ada penambahan baru? Sementara untuk sampai pagi hari ini belum ada penambahan penemuan. Semoga ada titik terangnya untuk hari ini. Untuk kendala di lapangan itu berkaitan dengan cuaca yang seketika perubahan itu angin kencang dan berombak khususnya di perairan Gilimanuk ini. Dan saudara, berikut kami tampilkan nama penumpang dan anak buah KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali.
Saudara, untuk perkembangan terbarunya kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Nyoman Deni, dan juru kamera Shilmi Ardian Tovani di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, dan juga di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, ada jurnalis Kompas TV Jipayana Putra dan juru kamera Kadek Santosa. Kita akan ke Ketapang terlebih dahulu. Bagaimana perkembangan di sana mengenai pencarian ini? Apakah sudah ada informasi terbaru? Berapa yang sudah ditemukan? Baik Vidi dan juga pemirsa, saat ini tim Basarnas dan tim SAR gabungan dari pihak TNI dan Polri melanjutkan proses pencarian terhadap 30 orang penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Dan saat ini tim Basarnas masih para personilnya berada di tengah laut untuk melakukan melakukan penyisiran di sekitar area tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya. Dan selain itu Basarnas juga membentuk kelompok tim penyelamatan dan pencarian atau SERU yang terbagi dalam kelompok pencarian di darat, laut, dan udara. Sementara itu pihak Basarnas juga memperluas proses pencarian dengan melibatkan personil dari TNI Angkatan Darat serta polisi untuk melakukan penyisiran di sepanjang pantai di kawasan Jembrana, khususnya Pantai Cekik yang kemarin beberapa orang korban ditemukan selamat dan meninggal di kawasan sepanjang pantai tersebut. Dan memang pihak Basarnas juga mengerahkan seluruh alutsista atau alat untuk melakukan pencarian termasuk kapal dan alat lainnya untuk mendeteksi keberadaan para penumpang dari kapal Tunu ini yang belum ditemukan. Selain itu pihak Basarnas juga mendapat bantuan dari TNI AL, yakni ada 2 kapal serta 1 helikopter, dan pihak kepolisian juga memberi bantuan terkait proses pencarian ini yakni helikopter dan sejumlah alat termasuk drone bawah air serta motor bawah laut untuk melakukan proses pencarian. Dan memang di Pelabuhan Ketapang ini dibuka juga posko informasi gabungan yang untuk menginformasikan terkait proses pencarian yang dilakukan oleh Basarnas. Dan saat ini di posko ini banyak keluarga penumpang KM Tunu yang terus berdatangan untuk mencari informasi terbaru dari petugas. Selain itu di posko ini juga didirikan posko antemortem dari Bidokes Polda Jawa Timur dan yang digunakan untuk mengambil data para keluarga dari penumpang KM Tunu yang masih belum ditemukan. Seperti itu, Vidi. Informasi terakhir ada 30 ya yang belum masih ada 30 orang yang belum ditemukan. Lalu apakah ada laporan terbaru misalnya dari keluarga korban yang masih mencari keluarganya yang ada di kapal itu, atau seperti apa, Nyoman? Betul sekali, Vidi. Hingga saat ini keluarga dari korban yang belum ditemukan terus berdatangan di posko informasi gabungan yang dipusatkan di Pelabuhan Ketapang ini untuk mencari informasi terbaru yang terkait proses pencarian oleh pihak Basarnas. Dan pihak keluarga juga masih berharap agar keluarga yang belum ditemukan ini agar segera ditemukan. Selain itu, pada malam hari kemarin sekitar 29 penumpang kapal yang selamat telah diserahkan ke keluarga dan telah kembali ke Banyuwangi. Sementara itu 6 korban yang meninggal dunia juga telah diserahkan ke pihak keluarga pada hari Kamis malam. Seperti itu, Vidi. Baik, Nyoman Deni, terima kasih untuk laporan Anda dari Ketapang. Tapi tahan dulu, kita akan ke Jipayana di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Jipayana, ini berapa korban hilang yang dicari? Kami ingin tahu apa hambatan yang ditemui ketika dalam proses pencarian ini, Jipayana.
Baik Vidi dan saudara, hingga siang ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian sebanyak 30 orang korban daripada tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Laut Selatan Bali, di mana pada hari Kamis kemarin yang menjadi kendala adalah cuaca yang kurang bersahabat di pesisir ini, dan di siang hari ini belum ada kendala yang berarti dikarenakan cuaca yang cukup cerah di Pelabuhan Gilimanuk, dan tim SAR sendiri telah melakukan penyisiran daripada di Teluk Gilimanuk, posko pantai Pelabuhan Banyu Biru, Pantai Kupa dan kawasan Cekik, di mana di posko pantai Pelabuhan Banyu Biru sendiri kemarin para korban banyak ditemukan oleh para nelayan, di mana diantaranya ada sebanyak 35 orang korban yang telah diketemukan dan 6 orang dinyatakan meninggal dunia, dan salah satunya adalah balita yang berusia 3 tahun. Didi. Baik, Jipayana, bisa Anda jelaskan bagaimana kekuatan yang dikerahkan untuk mencari para korban yang masih belum ditemukan, karena kita juga menyadari ada waktu yang kritis, mereka harus ditemukan secepatnya begitu. Jipayana, seperti apa? Baik Vidi dan saudara, upaya pencarian korban KMP Tunu Pratama sendiri hingga siang ini tim SAR gabungan telah mengerahkan tim pencarian udara dan tim laut dari Heli Rescue HR3606, Patsud B8304 dan 1 unit heli milik Polri dan thermal drone dikerahkan untuk melakukan penyisiran udara. Hal itu tentunya untuk mempercepat dan mengoptimalkan proses pencarian para korban yang masih belum diketemukan. Ada sebanyak 30 orang korban, Vidi. Baik, Jipayana, tadi Anda menyebutkan ada kendala dalam proses pencarian cuaca. Seperti apa? Bisa Anda ceritakan apakah ada hujan atau ombak yang besar di sana? Seperti apa sehingga masih kesulitan untuk dalam proses pencarian ini? Baik, Vidi dan saudara, memang dari beberapa waktu ke belakang kemarin potensi cuaca di Provinsi Bali sendiri memang kurang menentu, di mana gelombang tinggi hingga curah hujan yang cukup tinggi masih terjadi. Hal dari data BMKG yang kami terima, hal tersebut diakibatkan oleh peralihan musim yang akan terjadi di Provinsi Bali. Hal itu tentunya menghambat dari proses pencarian dari tim SAR gabungan sendiri untuk menemukan para korban yang masih belum ditemukan oleh tim gabungan SAR dalam tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Lautan Selatan Bali ini, Vidi. Baik, Jipayana dari Gilimanuk, Bali, dan juga tadi ada Nyoman Deni dari Ketapang, Banyuwangi. Terima kasih untuk laporannya. Saudara, tetap di Kompas Siang, usai jeda akan ada informasi. Sudah 2 pekan harga beras di pasaran terus tinggi. Pedagang eceran dan makanan khawatir karena berdampak pada penjualan mereka. Kami juga punya informasi sejumlah warga yang juga merupakan orang tua calon murid berdemo di depan Negeri SMA Negeri 3 Tangerang Selatan.